nggak mau belajar, akhirnya kehilangan duit di marketnya lebih besar bro, karena itu yang banyak terjadi di orang-orang. Akhirnya biaya belajarnya lebih mahal ya. Akhirnya biaya belajar lebih mahal, atau nggak bisa belajar sama orang-orang yang nggak kompeten, tambah lebih mahal lagi biaya belajarnya gitu. Jadi misalnya portonya punya 200 juta nih dia, udah kerja gitu kan, jualan segala macam, punya porto 200 juta. Join kelas yang misalnya murah gitu kan, 7 juta gitu misalnya. Habis itu ruginya 100 juta bro. Jadi teman-teman yang harus paham bahwa biaya untuk belajar, kalau kalian nggak mau belajar biaya untuk belajar, kalian akan diajarin sama market lebih mahal gitu. Belajar di AC, kita kasih pemikiran kita. Dan yang menurut kita mahal itu bukan masalah modulnya ya, ada 1000 atau ada webinar atau ada acara. Yang mahal tuh menurut kita adalah pemikirannya gitu. Benar. Kalian ada orang yang udah 11 tahun di pasar ya, dengan track record gue bisa dicek sendiri seperti apa ya, bisa dibuktikan juga. Silakan aja gitu di trace track record gue di dunia pasar modal, capital market seperti apa. Tanggapan makro gue apakah benar ataukah salah ya kan, selama mungkin ya 5 tahun terakhir dan itu jadi apa namanya, jadi suatu benefit untuk teman-teman. Dan bro kakak ketika dia ada play menarik seperti Night ya beberapa hari lalu, kita kan lakukan trade, tapi kalau misalnya emang posisinya market yang nggak oke untuk kita trade ya kita nggak akan over trade gitu ya, karena kan kita banyak ingetin juga ya, ini bahkan keadaan seperti ini kita udah ngomong dari jauh-jauh hari kan. Udah ditulis ya, betul. Dalam artian ya itu tadi, biaya belajar tuh biasanya lebih mahal kalau belajar sama orang yang nggak kompeten ya. Dalam betul. Artian ya harus belajar sama orang yang lebih kompeten at least. Kenapa? Karena biaya salah itu kan lebih mahal ya. Karena kan kita udah ngomong ya tentang Q4 ini, tentang keadaan yang ada itu udah dari jauh-jauh hari ya. Di sini kita ngomong teman-teman, ini kita udah memasuki bear market, jadi kita nggak nunggu break 50 week moving average. Kita benar-benar di pucuknya ini bear market ya. Enggak yang setelah setelah sini baru bearish dulu karena nunggu konfirmasi setelah turun 34% ya hartamu udah hilang setengah. Kenapa? Karena kontrarian itu mikirnya enggak kayak begitu ya. Cuman ketika itu kan Bitcoin bro, problemnya. Kalau bukan Bitcoin hartanya hilang lebih banyak. Jadi kalau uangnya tadi 80% kan kena 10 ya. Kalau tadi flash sale Shopee itu 200 juta, uangnya jadi 40 juta bro. Jadi orang-orang yang begini kena flash sale Shopee ini gimana nih 12 gitu kan? 10 berarti. Oh iya, kalau itu 10 ya. Kalau sekarang kan 12 tuh pas sekarang. Jadi portonya banyak bro, yang akhirnya komplain ke gue dari 500 juta itu sisanya cuma 30 juta, cuma 40 juta. Udah depresi ya? Udah depresi. Jadi terus sekarang baru mau cari pertobatan, nyari informasi nontonnya margin call lagi. Jadi janganlah jadi orang-orang kayak orang-orang yang tersesat gitu kan. Ketika kalian jadi orang yang tersesat di sini kan kita yang konsisten dari 16.000 kita tetap margin call. Sekarang kita 89 kita margin call. Yang nonton misalnya 10.000 kita margin call. Yang nonton 20.000 margin call. Yang nonton 50.000 pun kita margin call. Cuman ya kita kan ada aktivitas juga nih bro yang lain. Jadi kalau misalnya ketika Desember tanya kapan margin call, ya kita kasih sekali lah gitu. Karena saya mau berangkat umroh kan 2 hari lagi. Iya, jadi mau berangkat ke Timur Tengah, mau siapa tahu mau tanya-tanya tuh Michael Saylor ngapain di sana juga. Saya cari jejak-jejak Saylor. Jejak-jejak Saylor ya kan, sambil umroh, sambil nyari info market juga.